Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita pada hari ini. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin.
Nas pembimbing pada hari ini diambil dari Yunus 1 ayat 1-3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Pembacaan Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 139 ayat 1-6. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, seperti pujian yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan. Sungguh kami melihat kebaikan Tuhan yang tiada habisnya di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena karya-Mu begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang agung, yang mulia, yang sungguh mengasihi kami. Allah yang merupakan Raja di atas segala raja. Allah kami yang sungguh berkuasa di dalam setiap segi kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karya pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan senantiasa limpahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk curahan berkat-berkat Tuhan bagi kami. Ya Allahku yang mulia, yang agung, yang kami sembah, kami tinggikan. Kami puji, kami naikkan pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan. Ketika kami mengingat karya kebaikan Tuhan, lalu kami melihat ke dalam diri kami masing-masing. Kami melihat banyak hal di dalam kehidupan kami tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami tidak berupaya untuk menjadi kesaksian yang baik di hadapan sesama kami, bahkan di dalam keluarga kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami tidak melakukan sesuatu pun untuk membantu dan menolong orang lain yang membutuhkan. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami dipanggil untuk melayani, kami tidak meresponnya dengan baik. Ampuni kami ya Tuhan, ketika Tuhan menginginkan kami untuk bersaksi, kami diam. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami hanya memikirkan apa yang senang kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami telah menyakiti hati sesama kami. Dalam kata, dalam tindakan, dalam pemikiran. Ya Allahku, bersihkanlah dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa ya Tuhan. Kami mengakui dengan sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang menyelidiki setiap hal dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk karya pengampunan Tuhan. Biarlah kami memperoleh kekuatan baru untuk menapaki hari-hari kami ke depan dengan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan kehendak-Mu. Kaulah penjuna, ku tandanya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, suruh hidupku, kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Bapa yang di surga, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang sudah memanggil kami menjadi anak-anak-Mu, terima kasih ya Bapa untuk anugerah yang Kau berikan pada kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Pada hari ini kami juga menyambut panggilan Tuhan untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau membuka hati kami mau menyambut firman-Mu. Biarlah kami boleh disegarkan, dikuatkan, dan firman Tuhan juga mengingatkan kami untuk kami mau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakhoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita hingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang? Apa negerimu, dan dari manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apakah yang telah engkau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah
diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkannya korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkannya nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian tadi sudah dibacakan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya." Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur pada Tuhan karena masih bisa melayani di tahun 2021 ini. Semoga dengan masuknya vaksin di Indonesia, kita optimis ya masa pandemi ini bisa segera berakhir. Kita terus minta pertolongan Tuhan. Tadi sudah kita baca bersama firman Tuhan yang akan coba kita pahami pada hari ini dari Yunus 1. Tema ibadah kita adalah jangan lari dari panggilan Tuhan. Waktu saya masih kecil, saya mencampur adukan kisah Yunus dengan Pinocchio karena mereka berdua sama-sama pernah ditelan oleh ikan besar dan tetap hidup. Pinocchio adalah boneka kayu bikinan Bapak Geppetto yang sangat ingin punya anak. Kemudian oleh seorang peri, Pinocchio dibikin hidup dan Geppetto mengangkatnya menjadi anaknya. Rasanya waktu saya kecil kisah Pinocchio ini lebih saya ingat daripada Yunus. Kesamaan kedua kisah ini adalah mereka masuk ke dalam perut ikan karena ditertelan oleh ikan. Jadi bukan masuk dengan sukarela sebagai akibat dari ketidaktaatan mereka. Di dalam kisah Pinocchio yang mula-mula ditelan ikan adalah Geppetto saat ia pergi mencari Pinocchio yang tidak pulang-pulang. Ia cari kemana-mana lalu sampai ke laut. Di situ perahunya dihantam gelombang yang besar dan dia termakan oleh ikan paus. Ternyata Pinocchio diculik oleh pemilik sirkus yang jahat karena ia tidak taat pada bapaknya dengan bolos sekolah, maka dia kena masalah besar. Setelah dia berhasil melarikan diri dan pulang ke rumah, ternyata papanya sedang pergi mencari dia. Akhirnya Pinocchio mencari papanya ke laut dan diterjang ombak yang besar juga, yang akhirnya membuat dia tertelan ikan paus yang sama dengan yang menelan papanya. Mereka pun bertemu di perut ikan. Papa! Oh, Pinocchio! Nah, bagaimana caranya mereka keluar dari perut ikan? Yaitu dengan menyalakan api. Heran juga ya, kok di dalam perut ikan mereka bisa menyalakan api? Ya, namanya juga dongeng. Perbedaan kedua kisah ini adalah Pinocchio, sebuah dongeng yang dikarang oleh Carlo Collodi. Nama aslinya adalah Carlo Lorenzini dari Italia. Ia menulis kisah ini 130 tahun yang lalu, yaitu 7 Juli 1881. Dongeng yang sangat terkenal di seluruh dunia dan disukai anak-anak sampai saat ini. Sedangkan Nabi Yunus adalah kisah nyata dan menjadi salah satu kisah favorit anak sekolah minggu juga.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kisah Yunus dimulai dari panggilan Allah pada Nabi Yunus bin Amittai untuk pergi ke kota Niniwe memberitakan firman Tuhan. Kejahatan mereka itu besar sekali, jadi mereka diperingatkan jika tidak bertobat, Allah akan menghukum mereka. Yunus adalah nabi dari kerajaan Israel atau kerajaan utara atau disebut juga Samaria. Dalam bahasa Ibrani, Yunus atau Yona artinya merpati, sedangkan Amittai adalah nama ayahnya, artinya kebenaran Allah. Dia berasal dari Gath-hefer, sebuah kota yang dekat dengan Nazaret. Tugas Yunus itu sebenarnya simple dan bisa dilakukan dalam waktu singkat. Tapi kisah ini jadi berbelit-belit karena Yunus tidak taat. Kisah Yunus ada di kitab Yunus, yaitu kitab kelima dari 12 nabi kecil. Disebut nabi kecil karena tulisan tentang mereka sangat singkat saja. Jadi bukan karena orangnya kecil atau karena pelayanan mereka kurang penting dibandingkan dengan kitab nabi besar seperti Yeremia, Yesaya, atau Yehezkiel. Ini adalah gambar gulungan kitab nabi-nabi kecil. Apa yang menyebabkan Yunus menolak pergi ke Niniwe adalah karena ia tidak rela mereka bertobat. Mengapa dia tidak rela? Banyak literatur mengatakan bahwa Niniwe memang bangsa yang sangat kejam, suka berperang, dan suka menyiksa musuh-musuhnya. Di dalam kitab Nahum, Niniwe disebut sebagai kota penumpah darah. Niniwe itu kota yang besar, merupakan ibu kota kerajaan Asyur atau disebut juga Assyria Purba. Letaknya di Mesopotamia atau Irak. Situs kota purba ini ada di provinsi Ninawa di Irak. Orang Niniwe menyembah berhala dan Asyur sendiri merupakan musuh tetap orang Israel. Selain itu, untuk memahami Yunus kita perlu memahami situasi saat itu. Yunus hidup dan melayani di zaman Raja Yerobeam kedua. Di zaman itu, mereka punya pemahaman bahwa Israel adalah umat pilihan yang taat pada Tuhan, sedangkan bangsa lain adalah bangsa kafir yang tidak percaya Tuhan, yang perilakunya jahat dan kejam. Jadi mereka tidak punya pemikiran sama sekali bahwa bangsa-bangsa di luar Yahudi perlu diselamatkan. Makanya waktu Yunus dapat perintah dari Tuhan itu tidak heran jika dia kaget setengah mati. Mungkin bagaikan kesambar petir di siang bolong. Nggak salah denger nih. Bener nggak sih nih Tuhan yang ngomong disuruh ke Niniwe? Itu kan musuh bebuyutan Israel. Makanya dia langsung belok ke tempat lain. Dia sih memang pergi tapi bukan ke Niniwe. Dia ingin menjauh dari hadapan Tuhan. Dia enggak rela bangsa kafir bertobat. Gambar ini adalah tembok kuno dari kota Niniwe. Jemaat yang dikasih Tuhan, Nabi Yunus bukan sepenuhnya tidak taat. Karena di kitab 2 Raja-Raja dicatat dia pernah berkhotbah atau bernubuat bahwa Tuhan akan memulihkan daerah Raja Yerobeam II. Di situ ditulis ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amittai dari Gath-hefer. Jadi jika Tuhan suruh dia berkhotbah pada orang Israel, dia mau. Tapi ketika disuruh ke bangsa lain yang kejamnya minta ampun, dia nggak mau. Padahal Raja Yerobeam II juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi tetap saja dia kan adalah bangsanya sendiri. Selain itu, Yunus tahu kemungkinan orang Niniwe bisa saja bertobat setelah mendengar peringatan tersebut. Nah, jika itu terjadi, maka Allah tidak akan menghukum dan justru akan mengampuni. Itulah yang dia tidak rela. Masa musuh yang begitu kejam diampuni? Jadi kita dapat mengerti keengganan Yunus. Sulit sekali melayani orang yang menjadi musuh kita. Dia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Yafo, disebut juga Java atau Joppa, yaitu kota pelabuhan di tepi pantai Palestina. Lalu berlayar naik kapal ke Tarsis. Tarsis itu kita kenal sekarang sebagai daerah di pantai Spanyol. Dia disuruh Tuhan ke timur malah pergi ke barat. Seharusnya dia ke Niniwe yang sekarang kita kenal sebagai daerah di Irak, tapi dia ke Spanyol. Yunus pasti tahu bahwa Allah itu maha hadir. Jadi tidak mungkin manusia bisa menjauhi Allah. Tapi dia berbuat tidak sesuai dengan apa yang dia tahu. Bukankah kita juga pernah melakukan hal yang sama? Menurut saya kita tidak lebih baik dari Nabi Yunus. Kita pikir Allah tidak lihat, Allah tidak tahu nih. Jadi diam-diam kita berbuat dosa atau melakukan apa yang kita mau yang bertentangan dengan firman Tuhan.
Atau kita lagi kecewa dan marah pada Tuhan, maka kita tidak ke gereja, tidak lagi mau berdoa, kita ingin menjauh dari hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, Nabi Yunus berlayar ke Tarsis, tapi di tengah jalan ada badai besar. Tuhan sengaja mengirim angin ribut di laut. Semua orang di kapal menjadi takut dan mulai berdoa pada dewa masing-masing. Tapi Yunus tidur nyenyak. Tampaknya karena dia ada di ruang kapal paling bawah, jadi belum tahu ada badai. Akhirnya ketahuan bahwa dialah penyebab timbulnya bencana ini. Yunus mengakui kesalahannya bahwa dia memang sedang melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Dia berkata, "Buang saja saya ke laut supaya laut reda." Karena ini semua terjadi akibat kesalahan dia. Dia tidak mau berdoa minta tolong pada Tuhan, dia justru memilih ditenggelamkan saja, yang artinya dia memilih mati. Ada kesan Yunus putus asa di dalam usahanya lari dari Tuhan. Bukan hal yang mudah ya mengatakan hal itu, tapi itulah yang Nabi Yunus katakan. Saya salut dengan respon orang-orang di kapal, karena meskipun mereka tidak percaya pada Tuhan yang hidup, tapi setelah mendengar ucapan Yunus, mereka tetap berusaha mendayung kapal ke darat tanpa harus melempar Yunus ke laut. Tapi karena kondisi semakin tidak terkendali, maka mereka terpaksa membuang Yunus ke laut. Setelah itu angin pun reda. Apa dampak kejadian itu terhadap mereka? Di ayat 16 ditulis mereka menjadi takut pada Tuhan. Orang-orang itu menganut politeisme atau percaya banyak dewa. Sekarang mereka melihat bahwa Tuhan yang Yunus sembah ternyata lebih hebat daripada dewa-dewa mereka. Sehingga mereka menjadi takut dan percaya pada Tuhan. Lalu mereka memberi persembahan pada Tuhan dan mengucap nazar atau janji. Sedangkan Yunus kemudian ditelan oleh seekor ikan besar dan tinggallah dia di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Gak tahu gimana rasanya itu ya. Ikan itu dikirim oleh Tuhan sendiri. Ikan di sini dalam bahasa Ibrani adalah dak gadol atau ikan raksasa. Di dalam perut ikan Yunus berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan. Di dalam kesusahannya, saat merasa sangat tertekan, bagaikan ada di dunia orang mati, dia berseru pada Tuhan yang berdaulat dan berkuasa melakukan apapun. Bagi Yunus, keselamatan hanyalah dari Tuhan. Dia yang tadinya mau menjauh dari hadapan Tuhan, harus mengakui bahwa dia tidak bisa lari dari Tuhan. Dari dalam perut ikan, di mana tidak ada seorang pun yang tahu, dia tahu Tuhan tahu dan melihat dia dan dapat mendengar doanya. Kemudian Tuhan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke darat sehingga dia selamat. Untung tidak dimuntahkan ke tengah laut ya. Nabi Yunus bisa mati tenggelam tuh. Ikan itu taat pada Allah, mau menjadi alat untuk menyelamatkan Yunus. Disuruh memuntahkan Yunus ke darat, dia nurut. Tidak seperti Nabi Yunus, sebagai manusia malah tidak taat pada Tuhan, jadi kalah sama ikan. Untuk kisah Yunus ini kita tidak bisa berkata, ya namanya juga dongeng, jadi apapun bisa terjadi. Mengapa? Karena kisah ini adalah kisah nyata. Di dunia ini memang pernah hidup orang bernama Yunus, salah satu nabi di PL. Meskipun ada sebagian orang berpendapat kisah ini adalah dongeng, atau perumpamaan yang punya pesan moral, yaitu supaya taat pada Tuhan dan bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa. Tapi kita percaya ini adalah kisah nyata karena Alkitab menyajikan kisah ini sebagai kisah nyata. Tuhan Yesus sendiri menyebut tentang Nabi Yunus dan membandingkan dirinya dengan nabi ini. Jika ini perumpamaan, pasti ia akan memberitahu. Jemaat yang dikasih Tuhan, panggilan Tuhan pada Yunus menunjukkan bahwa Tuhan sejak semula ingin bangsa-bangsa di dunia ini bertobat. Tidak hanya bangsa Israel, karena keselamatan dari Tuhan adalah untuk seluruh bangsa. Lalu Tuhan memanggil Yunus kembali untuk kedua kalinya supaya pergi ke Niniwe. Akhirnya Yunus mau pergi ke sana untuk memberitakan peringatan Tuhan pada mereka. Ternyata penduduk Niniwe dan raja mereka menanggapi firman Tuhan itu dengan serius. Mereka takut, maka mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Selain manusia, semua hewan pun mereka suruh berpuasa dan berselubung kain kabung. Tanda penyesalan yang mendalam dan berharap Allah tidak jadi membinasakan mereka. Kita bisa merasakan ketegangan pada saat itu ya.
Mungkin kita bertanya, kok mereka bisa langsung percaya dan mau bertobat setelah mendengar firman Tuhan, padahal mereka kan penyembah berhala. Orang Niniwe itu menganut politeisme, jadi percaya banyak dewa. Jadi mereka pun memperhatikan dengan serius ketika ada firman dari Allah lain meskipun mereka tidak kenal. Melihat hal tersebut, maka Allah mengampuni mereka dan tidak jadi menghukum mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sendiri merasa heran dengan sikap Allah yang terus mengejar Yunus. Kenapa sih tidak menyuruh saja orang lain yang lebih siap, yang lebih rela melayani dan yang gak ngeyel? Tuhan pasti tahu karakter Yunus seperti apa. Dia tahu meskipun akhirnya Yunus mau berkhotbah di Niniwe, tapi ketika mereka bertobat dan Tuhan mengampuni, Yunus tetap tidak rela. Dia marah, dia tidak terima sikap Tuhan. Dia maunya Niniwe dihukum karena kejahatan mereka. Ternyata Tuhan tetap ingin memakai Yunus. Badai besar dan ikan raksasa yang dikirim Tuhan sepintas sepertinya membawa masalah bagi Yunus, tapi sebenarnya merupakan cara Allah untuk membawa Yunus kembali padanya. Ia mengasihi dan sabar pada Yunus. Kisah ini juga mengajarkan pada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan sebenarnya tidak bisa menolak dari panggilan Tuhan. Tuhan juga memanggil kita untuk melakukan kehendaknya. Bagaimana respon kita? Kita terima atau seperti Yunus, lari dari panggilan? Mungkin ada orang yang berkata, gimana mau lari dari panggilan? Dipanggil Tuhan atau enggak aja kita enggak tahu. Nah, ini juga masalah kita. Bagaimana kita tahu dipanggil Tuhan? Apakah panggilan itu memang sangat penting? Apa enggak bisa kita sebagai orang Kristen hidup biasa aja tanpa melakukan panggilan Tuhan? Yang penting kan tidak berbuat dosa, tidak berbuat jahat, hidup jujur dan rajin. Jemaat yang terkasih, panggilan Tuhan itu bersifat pribadi atau personal. Setelah kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan dan dosa kita diampuni, Tuhan kemudian memanggil kita untuk melakukan tugas-tugas khusus sesuai dengan kapasitas diri kita. Di saat yang sama, Dia juga berjanji akan selalu menyertai dan memberi kekuatan pada kita. Kita ini alat di tangan Tuhan. Ketika orang Kristen itu menjalani hidupnya berdasarkan panggilan Tuhan, pada saat itulah kita baru mengalami arti hidup yang sesungguhnya dan nama Tuhan juga dimuliakan. Karena tujuan panggilan Tuhan itu supaya nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Panggilan Tuhan itu ada bermacam-macam, berdasarkan lingkup penugasan atau area tugas. Ada yang dipanggil melayani di dalam lingkup gereja sebagai organisasi dan ada yang di masyarakat. Sedangkan berdasarkan jenis panggilan berarti ada yang berbentuk pelayanan gerejawi dan ada yang non-gerejawi atau di masyarakat. Berdasarkan lamanya waktu, ada yang dipanggil untuk tugas yang lama atau jangka panjang, contohnya jadi majelis jemaat, jadi anggota DPR, atau jadi manajer untuk periode tertentu. Kemudian ada yang seumur hidup, biasanya berkaitan dengan profesi yang akan digeluti. Contohnya sebagai konselor, wirausaha, dokter, akuntan, petani, pendeta, dan lain-lain. Ada yang jangka pendek, misalnya jadi panitia Natal, menolong korban bencana alam. Ada yang per proyek, misalnya tugas di dalam ibadah minggu, atau menolong seseorang. Seperti Yunus, hanya memberi peringatan pada satu kota. Nabi Yunus lari dari panggilan Tuhan karena tidak mau melakukan apa yang dia tidak suka. Jika memberitakan firman pada bangsanya Israel, dia mau. Tapi pada orang Niniwe yang kejam dan musuh bebuyutan bangsanya, dia tidak mau. Kalau kisah ini kita aplikasikan dalam hidup kita sekarang, misalnya begini. Suatu ketika Tuhan panggil kita untuk membantu seorang bapak yang kita tidak suka karena pernah menyakiti hati kita. Katakan namanya Bapak WW. Kita merasa ada dorongan dalam hati kita, tapi kita abaikan. Kita tidak mau berdoa dengan serius. Ini panggilan Tuhan atau apa ya? Lalu kita memberi kepada Bapak EL yang kita suka dan juga lagi susah. Kita berpikir yang penting kan saya mau bantu orang lain. Saya tidak harus bantu Pak WW. Saya maunya kasih Pak EL, biar aja orang lain yang membantu Pak WW. Jemaat yang terkasih, itu contoh bagaimana kita menolak panggilan Allah dengan macam-macam alasan. Kita hanya mau melakukan apa yang kita sukai dan yang kita pandang baik. Sikap kita bisa mirip Yunus, bahkan mungkin lebih parah. Kita memilih pelayanan cuma berdasarkan apa yang kita sukai dan tidak.
Mungkin sekali kita tidak pernah berdoa dengan serius. Apakah memang Tuhan panggil kita untuk melayani di bidang itu? Karena kita suka menyanyi, maka kita ikut paduan suara. Waktu tampil di ibadah pun, kita mungkin sering lupa berdoa dengan serius, kan sudah latihan, suara saya juga bagus. Jadi lupa berdoa supaya melalui lagu-lagu tersebut jiwa jemaat bisa disegarkan, orang yang putus asa bisa bangkit kembali, bisa membawa orang percaya pada Tuhan. Mengapa sering lupa berdoa? Karena kita memilih pelayanan tersebut semata-mata karena kita suka menyanyi dan tampil di depan umum. Dengan kata lain, kita hanya menuruti perasaan dan pikiran kita. Kita tidak mau menaruh pikiran dan perasaan kita supaya dipimpin oleh Kristus. Padahal semakin kita mau takluk di bawah pimpinan Tuhan, maka kita semakin peka pada suara Tuhan dan peka juga pada panggilannya. Kita jadi tahu apa panggilan Tuhan untuk kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, apakah panggilan Tuhan itu selalu sesuatu yang tidak enak? Belum tentu. Jangan dibayangkan panggilan itu selalu sesuatu yang tidak enak. Banyak orang Kristen melakukan panggilan Tuhan dengan sukacita dan mendapat kepuasan batin meskipun pasti ada kesulitan-kesulitan. Waktu saya tahu Tuhan panggil saya menjadi konselor jiwa, saya merasa senang karena memang sesuai dengan minat saya. Saya senang dapat mengkonseling orang dari remaja sampai lansia. Makin sulit kasusnya, saya justru semakin semangat dan jadi lebih tertantang untuk membantu. Tentu saja ada gagalnya ya, nggak selalu berhasil. Tapi ketika Tuhan memanggil saya kemudian untuk mengkonseling anak TK dan SD, saya tidak suka. Saya kurang tertarik, rasanya kurang pandai bergaul dengan anak-anak. Tapi waktu itu saya tidak bisa lari dari panggilan. Maka saya harus belajar lagi bagaimana mengkonseling anak-anak. Saya banyak baca buku, sering diskusi dengan konselor lain, pasti juga banyak berdoa. Akhirnya bisa juga saya jalani dengan sukacita dan Tuhan menolong saya supaya dapat membantu anak-anak. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasih Tuhan, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan baru mempunyai arti yang sesungguhnya ketika kita hidup melakukan panggilan Tuhan. Saat menjalani panggilan Tuhan, kadang kita dipuji orang, kadang dikritik, atau mungkin dikhianati. Tapi kesetiaan menjalani panggilan Tuhan tidak bergantung pada itu semua. Karena panggilan Tuhan adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Panggilan Tuhan itu merupakan sebuah privilege atau hak istimewa bagi kita yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak percaya pada Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita sambut panggilan Tuhan dengan sukacita dan dengan penuh kebergantungan pada Tuhan. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan anak-anak serta saudara-saudari jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama yang saya kasihi, mari kita bersehati dalam doa syafaat. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kami bersyukur atas kasih setiamu yang Engkau nyatakan kepada kami, jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama. Jika kami masih ada sebagaimana kami ada sekarang ini, semata-mata karena kasih dan setiamu ya Bapa. Bapa kami di surga, Bapa Maha Kasih, pagi ini kami datang kepadamu, kami menyerahkan semua jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama dengan segala aktivitas yang mereka lakukan.
Kami mohon berkat-Mu bagi pekerjaan mereka, bagi usaha mereka, bagi sekolah mereka, bagi kuliah mereka, dan bagi mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri karena COVID-19. Kiranya Engkau menjamah dan menyembuhkan, serta memberikan kekuatan kepada mereka. Kami juga datang kepadamu ya Bapa, kami menatang Kapolri kami yang baru, Bapak Listio Sigit Prabowo. Tambahkanlah hikmat-Mu kepadanya dalam menjalankan tanggung jawab negara yang dipercayakan kepadanya ini, agar 8 program yang sudah disusun dapat terlaksana dengan baik. Bapa, kami juga datang kepadamu, kami menatang vaksin Sinovac. Tuhan memberkati vaksin ini, agar berdampak positif bagi kesehatan bangsa Indonesia dalam menghadapi COVID-19. Ada banyak saudara-saudara kami di seluruh Indonesia yang terinfeksi virus ini. Mohon kiranya Engkau mengaruniakan kesembuhan, kekuatan dan kesegaran kepada mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan semua tenaga-tenaga medis kami. Tuhan urapi mereka, Tuhan memberikan kekuatan dan semangat bagi mereka untuk terus setia melayani para pasien yang Tuhan percayakan untuk mereka layani. Agar melalui pelayanan mereka, banyak pasien boleh menikmati kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan. Bapa, kami juga datang kepadamu, kami menyerahkan semua anak-anak kami yang berada di panti-panti asuhan, agar kami mohon Tuhan Yesus anak-anak ini bertumbuh dalam takut akan Tuhan dan percaya diri yang baik, bahwa mereka berharga di mata Tuhan. Demikian juga untuk para pengasuhnya, agar diberikan kekuatan, kasih, dan hikmat dalam pengasuhan mereka terhadap anak-anak itu. Bapa kami di surga, Bapa Maha Kasih, kami juga mohon berkat-Mu atas saudara-saudara kami yang menderita karena bencana tanah longsor, karena kecelakaan pesawat, karena banjir, karena gempa bumi. Kami serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kekuatan dan penghiburan daripada-Mu turun atas masing-masing mereka, agar sekalipun mereka menderita, mereka tetap berharap kepada Tuhan dan menikmati pertolongan dan kasih sayang Tuhan, baik langsung maupun tidak langsung ya Tuhan. Bapa kami di surga, kami mohon berkat-Mu atas tim SAR dan semua relawan yang membantu saudara-saudara kami yang menderita ini, agar mereka dapat melakukan semua tugas dan tanggung jawab dengan semangat dan tetap sehat, segar dalam anugerah dan kasih sayang-Mu. Bapa, kami juga mohon berkat dan urapan-Mu atas semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di ladang-ladang misi, yang giat-giat memberitakan Injil. Tuhan urapi mereka, agar mereka dapat memberitakan kabar kasih Allah dengan setia, dan pemberitaan mereka itu tidak kembali dengan sia-sia. Segala usaha pekabaran Injil melalui media-media massa, kami juga mohon Tuhan urapi, sehingga sungguh Tuhan banyak orang boleh mendengar kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Bapa, kami hanya dapat bersyukur, menaikkan segala pujian dan hormat kepadamu, sebab segala sesuatu adalah dari-Mu, dan oleh-Mu dan kepadamu, bagi-Mulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita datang membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela
dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita pujikan, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku memikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Mengucap syukur atas anugerahnya kita semua boleh beribadah bersama-sama secara online. Kiranya kita tetap sehat, semangat, dan penuh sukacita. Kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Esther Gunawan MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, penatua yang telah ambil bagian, pemusik, tim musik ibadah online, PPJ, Saudari Priska dan Saudara Lalendra, pembaca Alkitab, Saudari Risa, Bapak Adilijai, dan Ibu Yuliani Telaumbanua, multimedia oleh tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari sekalian. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini 18 Januari sampai 24 Januari 2021, yaitu Bapak Rabasa David Silain, Saudari Lia Susanti, Saudara Ivan Jordan Kurniawan, Bapak Oite Vo, dan Ibu Syukur Nikmat Krismawati Dohona. Pesan ulang tahun, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Demikian warta hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Saya menjemput semua jemaat berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Ada suara gelisah memanggil terus, berilah terang, berilah terang. Banyak jiwa yang perlu pertolongan, berilah terang, berilah terang, berilah terang. Terang hijau Tuhanmu bersinar dalam gelap, berilah terang, terang hijau Tuhanmu bersinar selamanya. Tetaplah tegar dalam pelayanan, berilah terang, berilah terang. Kita dapat mahkota kehidupan, berilah terang, berilah terang, berilah terang. Terang hijau Tuhanmu bersinar dalam gelap, berilah terang, terang hijau Tuhanmu bersinar selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.